Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pemahaman awal tentang konsep bisnis online. Adapun materi yang akan kita pelajari di pemahaman awal konsep bisnis online adalah kita pertama akan mempelajari apa sih pengertian bisnis online itu. Yang kedua, apa sih jenis-jenis dari bisnis online itu sendiri? Yang ketiga, manfaat apa yang bisa kita peroleh dari bisnis online, serta tantangan apa sih yang dihadapi ketika kita akan melakukan bisnis online. Baiklah, yang pertama, kita akan mulai menganalisis tentang pengertian bisnis online. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya, aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya dilakukan secara online, yaitu melalui sebuah jaringan internet, dan dilakukannya pun di dunia maya. Adapun jenis-jenis bisnis online itu pada dasarnya ada 3 bentuk ya. Yang pertama ada bisnis online di website, yang kedua ada bisnis online di media sosial, dan yang ketiga adalah bisnis online di marketplace. Kita akan pelajari satu persatu yang seperti apa bisnis online di website atau di medsos maupun di marketplace, ya. Baik, inilah dia bisnis online di website. Bisnis online ini yaitu mengandalkan sebuah website sebagai tempat berjualan. Artinya, pengunjung bisa melihat berbagai macam informasi produk langsung dari website, lalu melakukan transaksi, menghubungi penjualnya, dan lain sebagainya. Yaitu dilakukannya melalui sebuah situs website. Nah, website sendiri ini mempunyai banyak kelebihan yang tak dimiliki oleh jenis bisnis online yang lain. Dari mulai branding yang lebih baik, pemasarannya lebih luas, kebebasan desain, dan lain sebagainya. Makanya banyak para pebisnis online ini yang memilih membuat website semenarik mungkin untuk sebagai tempat mereka berjualan, ya. Ini dia contoh bisnis online di website ya. Ada yang namanya sebuah toko furnitur namanya Uitan ya. Ini dia contoh website dari sebuah toko atau situs Uitan, toko online Uitan yang menjual produk berbagai macam furnitur. Seperti ini tampilannya. Oke. Yang kedua adalah bisnis online melalui media sosial. Nah, seperti kita ketahui bahwa media sosial itu adalah sebuah aplikasi atau platform yang memang sekarang banyak digunakan, banyak diminati oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat Indonesia ya. Nah, tetapi media sosial ini bisa kita alihkan fungsinya untuk dijadikan sebagai media bisnis ya. Bisnis online di media sosial ini populer ya, karena ini sangat mudah sekali memulainya ya. Kita bisa menggunakan akun pribadi yang sudah kita punya dan langsung kita bisa melakukan penjualan di situ. Dari mulai kita upload berbagai macam foto-foto produk, spesifikasinya, harganya, dan lain sebagainya di media sosial yang kita punya ya. Seperti media sosial yang kita gunakan untuk berjualan ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, Line, Twitter, dan lain-lain. Tuh banyak sekali sekarang masyarakat Indonesia yang menggunakan akun-akun medsosnya itu untuk bisnis online ya. Nah, ini dia contoh bisnis online di media sosial melalui Instagram ya. Di sini ada PikiPie ya, sebuah produk PikiPie, kue pie. Dia menggunakan Instagramnya, akun Instagramnya untuk berjualan online. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan bisnis online itu di marketplace. Nah, mungkin teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua ini sudah banyak yang memiliki akun-akun marketplace, baik sebagai seller maupun sebagai customer ya. Tapi rata-rata sih banyak orang yang mengenal marketplace itu sebagai customer. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang menggunakan akun mereka di marketplace itu untuk jadi sellernya juga ya.
Nah, marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Lalu mereka bertransaksi secara online. Dengan kata lain, marketplace ini adalah sebuah pasar online. Teman-teman kan tahu ya, yang namanya pasar itu kan di sana ramai sekali dengan penjual, ramai juga dengan pembeli. Nah, pasar-pasar itu kalau kita tarik ke dunia maya, itu dinamakan sebagai marketplace. Jadi ada beberapa counter, beberapa toko digabungkan itu menjadi sebuah marketplace. Contoh marketplace yang kita kenal sekarang-sekarang ini yang banyak diminati diantaranya ada Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, dan lain sebagainya. Itu masih banyak sekali yang kita gunakan untuk berbisnis online, baik sebagai customer maupun sebagai seller. Nah, ini dia contoh bisnis online di marketplace ya. Ini dia contoh marketplace Tokopedia yang sering kita gunakan. Nah, sekarang setelah kita memahami tentang media-media bisnis online yang bisa kita gunakan, nah kita juga akan mulai menganalisis apa sih sebenarnya manfaat dari bisnis online itu sendiri, keuntungannya itu seperti apa. Tentunya, bisnis online memberikan manfaat yang sangat banyak dibandingkan dengan bisnis yang dilakukan secara offline, ya. Karena apa? Karena melalui bisnis online ternyata lebih hemat biaya. Betul sekali. Biaya yang kita perlukan hanya berupa kuota internet dan tentunya adalah perangkat ya, baik melalui laptop, PC, ataupun melalui mobile phone yang kita punya, itu gadget kita bisa langsung melakukan bisnis online saat ini juga. Dan mudah sekali memulainya. Sehingga manfaat yang kedua dia sangat fleksibel. Jadi pasarnya di mana saja. Kita bisa membuka pasar 24 jam juga bisa. Kita bisa bertransaksi dengan orang-orang di luar negara kita juga bisa. Bahkan sampai belahan dunia manapun, selama negara itu atau daerah itu terjangkau oleh jaringan internet, maka kita bisa melakukan transaksi atau bisnis online saat itu juga. Oke, yang selanjutnya ada manfaat bisnis online itu adalah bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Oke, karena memang pasaran untuk bisnis online itu adalah menjangkau seluruh dunia ya, belahan dunia yang tadi saya katakan bahwa kalau daerah itu ada jaringan internetnya, ya tentu pastinya bisa melakukan transaksi bisnis online ya. Oke, nah selain kelebihan-kelebihan dari bisnis online, ada juga ternyata tantangannya. Apa sih tantangannya ketika kita ingin melakukan bisnis online? Yang pertama adalah kompetisi ya. Kompetisinya sangat ketat. Kenapa? Karena mudahnya kita melakukan bisnis online, sehingga banyak juga orang-orang yang berpikiran sama untuk memulai bisnis online. Untuk menjual produk yang sama, melakukan iklan-iklan yang sama, sehingga di situ mulai terjadi kompetisi-kompetisi yang sangat ketat. Mulai dari saling menjatuhkan harga, di sini lebih murah, di sini lagi lebih murah. Mulai dari iklannya yang sangat bagus, yang ini iklannya bagus sekali, yang ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Nah, itu akan menciptakan kompetisi-kompetisi yang memang sangat ketat dan sehat tentunya ya. Oke. Nah, yang selanjutnya, tantangannya adalah isu keamanannya. Karena memang saat ini banyak sekali orang-orang pintar, orang-orang canggih yang menggunakan cybercrime untuk melakukan kejahatan di dunia maya ya. Mulai dari melakukan penipuan rekening bank atau melakukan pembocoran data-data ya, data-data rekening bank, sampai dia melakukan penipuan-penipuan kepada customer. Itu banyak sekali tantangannya. Makanya di sini diperlukan sebuah kewaspadaan atau tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi ketika kita akan melakukan pembelian ataupun bahkan penjualan online. Itu ya, makanya perlu hati-hati dan waspada di sini, tetap ya. Yang selanjutnya tantangannya adalah ilmu bisnis online itu semakin hari semakin berkembang karena memang sifatnya sangat dinamis. Jadi dinamikanya sangat cepat sekali. Makanya kalau kita tidak selalu mengupdate ilmu kita tentang digital marketing atau bisnis online, ya kita akan ketinggalan. Makanya tantangan terbesarnya adalah kita harus selalu mengupgrading ilmu pengetahuan kita mengenai digital marketing. Oke, nah ini dia adalah 3 jenis saluran dalam bisnis online. Kita memerlukan yang namanya komunikasi, transaksi, dan distribusi. Ya, dalam sebuah bisnis online itu diperlukan komunikasi yang efektif antara kita sebagai seller dengan customer.
Lalu perlu juga transaksi yang baik dan distribusi ya.